MUI ini lebih kepada nilai edukasi. Jadi pesan moral. Musik suara itu kan betul dinikmati. Siapa yang larang sekarang? Kan ada larang tuh. Nah, cuma yang sonorek yang saya tahu dan saya dengar sendiri loh, ya nggak benar lah. Meskipun ganti nama jadi Son Karnaval pun juga akan sama sebenarnya. Ya, karena poinnya bukan di namanya ya. Bukan, dari perilaku sekarang. Dari perilaku dan perilaku. penempatan sound itu. Penari dan juga gamelan dibantu juga oleh sound system, tapi kan enak didengar, enak dilihat. Nah kalau gitu itu silakan, saya malah senang saya. Kalau itu dalam konteks hiburan, yang saya tadi sebut di awal, tidak mengganggu dalam kapasitas kepentingan publik, kenapa tidak? Bermanfaat dari sisi seni dan budaya, silakan. Tetapi yang bertentangan dengan nilai sosial atau asusila, ya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur Jawa Timur semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan kembali berjumpa dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tamu kita kali ini spesial karena beliau ini terkenal sebagai orang yang sangat lantang menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi posisi beliau ini berada di Komisi A yang memang urusannya nanti dengan segala macam hukum. Kita tahu sendiri dong kalau kita berbicara hukum dan aturan ini adalah hal yang sangat penting karena kalau nggak diatur ya bisa makin berantakan. Dan kita akan membahas terkait dengan sound horeg. Nah ini pasti seru banget karena fatwa MUI pun juga sudah keluar. Dari DPRD seperti apa, dari Pemprov seperti apa, atau Pemkap atau Pemkotnya seperti apa. Saya langsung saja menyapa Bapak Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jawa Timur 12 Bojonegoro Tuban. Apa kabar Pak Freddy? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat. Saya tuh melihat Pak Freddy itu selalu menyuarakan lantang begitu ya. Ini saya pengen tahu resepnya untuk tidak pernah lelah ini apa Pak? Karena kan pasti banyak sekali nih Pak persoalan-persoalan gitu. Ya itu kan nothing tulus ya. Gitu ya, istilahnya Pak, ya? kan jabatan, pangkat apapun itu kan juga pengabdian, bukan untuk interest kepentingan pribadi. Itu aja sudah. Ya soal perbedaan ini hal yang biasa. Nggak usah masuk hati ya, dirubah, capek istirahat sudah. Oke Pak, kita akan membahas ini terkait dengan yang belakangan cukup viral Pak. Bahkan MUI pun juga sampai harus bersuara mengeluarkan fatwanya. Kalau menurut Pak Freddy sendiri seperti apa Pak? Karena di Komisi A apakah sudah sempat melakukan hearing, membahasnya juga? Iya, pertama saya sangat apresiasi ya apa yang disampaikan oleh fatwa MUI Provinsi Jawa Timur itu lebih menekankan pada edukasi moral. Jadi ya pesan moral yang disampaikan oleh MUI ini saya kira ada benarnya ya. Nah, masyarakat dalam melakukan semacam inovasi termasuk hasil-hasil kreasi yang memberikan satu nilai tambah ya, terutama dalam masalah seni budaya boleh-boleh aja. Apalagi kalau itu inovasi baru kan termasuk menjadi hak intelektual pencipta ya. Nah, tapi diingat bahwa kita hidup nggak sendiri. Apakah hak cipta yang disampaikan oleh penemu ya, yang tadi disebut sound horeg ini kira-kira aspek kemanfaatnya sampai di mana? Kalau itu hanya pemanfaatnya untuk komunitas tertentu silakan, nggak apa-apa. Boleh. Tetapi tidak dalam artian mengganggu kepentingan publik. Karena ada komunitas-komunitas lain dan masyarakat lain gitu ya. Saya lihat itu hanya istilahnya lebih pada pesan moral, ya pesan moral, terutama dalam penampilan sound horeg ini umum ya harus dilihat ya. Kalau itu jauh dari tempat-tempat publik, misalkan mau mengadakan semacam event pertunjukan seni budaya di pinggir laut misalkan ya, atau di puncak di pesisir pegunungan, silakan. Tapi kalau itu diadakan di tengah publik, di dekat pemukiman, di tempat ibadah, di tempat rumah sakit, di tempat pendidikan ya janganlah. Tapi sebenarnya kan sound ini bukan hal yang baru sebenarnya ya Pak ya. Ini sebenarnya juga sering muncul dulu, sering kali ketika ada acara dan segala macamnya. Namun apa yang kemudian, apa memang ada pergeseran pola hidup dari masyarakat yang Pak Freddy lihat
ketika mungkin mendengarkan aspirasi masyarakat, apa memang begitu sehingga sekarang dirasa kok kayaknya mengganggu sound ini sehingga harus ditertibkan, harus dibuat aturannya? Itu saya sebutin tadi ya. Namanya sound system ini sejak dulu ada. Dimanapun kita busuk-busukin. Kita sekarang apalagi broadcasting juga kita. Tapi kan apa ya, sesuatu yang memang itu didengar dengan suasana yang enak kan enggak apa-apa. Tapi kalau ini dipaksa dengan suara apa namanya? Apa istilahnya kapasitasnya sudah begitu maksimal. Akhirnya menimbulkan kebisingan ya. Terus disertai dengan peserta itu yang hura-hura ya, apalagi mengganggu etika moral atau etika sosial, ya nggak bagus lah, ya toh. Kan kita hidup lingkungan itu kan bukan karena mereka yang suka pada atraksi sound horeg ya, tetapi kan juga harus melihat lingkungan sekitarnya. Nah, intinya itu aja. Jadi jangan melihat satu kreasi ini untuk komunitas tertentu. Tapi komunitas itu berada di mana gitu loh. Sekali lagi kalau di depan publik ya saya kira ya nggak benar lah. Karena kita juga harus menghargai dan menghitung juga ya bagaimana dengan suara yang keras. Betul, dan itu terkait dengan kesehatan telinga juga. Apalagi sekarang kalau ada event-event yang sifatnya menyertakan publik ya dengan melibatkan massa banyak. Ini kan ada aturan. Betul. Iya toh. Minimal kan juga ada izin atau pemberitahuan pada aparat terkait dalamnya polisi. Terkait dengan izin keramaian. Sedangkan pemerintah provinsi dalam hal ini dia kan hanya untuk menertibkan sesuai kewenangannya, kan tidak bisa masuk ke ranah penindakan, tidak bisa. Tapi kalau ini mencakup masalah kewenangan pemerintah provinsi, barulah Satpol PP itu sebagai aparatur pemerintah daerah itu ikut serta. Ya, tapi kalau kita melihat Pemprov sendiri memang sepakat dengan keberadaan atau MUI yang mengeluarkan fatwanya begitu. Dan dari pelaku sound ini yang kemudian merasa keberatan ketika ini di label dengan segala macam, bahkan berkeliling di label haram begitu kan. Akhirnya mau nggak mau ganti nama nih Pak. Kalau nggak salah sekarang apa? Jadi sound karnaval Pak. Bahkan ada yang memberi label soundnya itu sebagai label halal di sound mereka. Kalau kayak gitu gimana Pak? Sama nggak atau gimana? Kalau label halal kan juga harus ada MUI juga. Iya dong. Berarti MUI juga nanti keluarin lagi ya? Bicara halal kan MUI yang keluarkan, bukan mereka gitu. Ya mungkin ya namanya mereka yang punya kreatif itu mungkin kesel ya. Tapi kita harus memaknai bahwa urusan ketitipan umum itu ada regulasi yang ngatur ya. Di Jawa Timur juga ada yang hubungannya dengan masalah mengganggu ketentraman, ketertiban umum, ini juga diatur dalam regulasi Jawa Timur ya. Terkait dengan masalah halal atau haram, memang itu sudah menjadi ranahnya MUI. Kita juga harus hormati. Nah, MUI kan bukan hanya sekedar mengeluarkan fatwa asal membuat fatwa, kan sudah ada pertimbangan yang sangat luas ya dari sisi aspek kehidupan bermasyarakat, bersosial, dari agama, dari nilai edukasi, terus manfaatnya itu apa. Nah, pasti sudah ada kajian. Dan saya juga sudah mendengar, sudah banyak dialog dengan MUI. Intinya mereka berinovasi silakan. Boleh. Dalam konteks itu urusan masalah seni budaya, tetapi yang tidak mengganggu ketertiban umum. Lah kalau sudah istilahnya penampilan sound horeg dan sound systemnya sudah saya bilangnya sudah volumenya sudah dimaksimalkan, menimbulkan gairah-gairah negatif. Nah, ini kan tidak baik. Nah, makanya saya sekali lagi. Jadi meskipun ganti nama jadi sound karnaval pun juga akan sama sebenarnya, karena poinnya bukan di namanya ya. Bukan, dari perilaku sekarang. Dari perilaku dan penempatan sound itu. Betul. Jadi sekali lagi MUI ini lebih kepada nilai edukasi. Jadi pesan moral yang disampaikan MUI ini, kau hidup ini nggak sendirian. Ada lingkungan masyarakat lain yang memang seleranya beda gitu loh. Nah, kalau memang anak muda atau yang sedang gitu ya, horeg kan hura-hura misalnya gitu loh. Ya sudah, ya kami juga menghargai sejauh itu tidak mengganggu kepentingan umum gitu. Nah, kalau hura-hura yang sifatnya hanya melampiaskan anti klimak istilahnya
Ya, melampiaskan Melampiaskan kesenangan pribadi kesenangan tanpa mikir yang pribadi. lain gitu ya. Kan juga nggak baik. Gitu. Tapi kalau dari Kanwilkumham sendiri Ya. kalau tidak salah merekomkan untuk pendaftaran haki terhadap Ya, Sonhorak hak itu sendiri. intelektual, Nah, heeh. yang semacam itu sebenarnya gimana? Kalau dari Komisi A Jatim melihatnya gimana? Saya kira gini ya, namanya hak intelektual, untuk hak cipta ya dari para penemu salah satu inovasi itu sah-sah aja, nggak apa-apa. Ya. Tetapi pemanfaatannya, keperuntukannya, apakah benar-benar memang ini bermanfaat untuk publik, ya harus dihargai juga publik. Jadi bukan hanya karena hak cipta harus untuk Jadi bisa kepentingan seenaknya begitu ya? Ya nggak bisa. Nah tentunya MUI juga menjadi salah satu pertimbangan, bukan hanya MUI aja, termasuk pemerintah daerah, termasuk aparat lain yang terkait, termasuk dalam konteks seni budaya. Ini kan saling terkait. Kalau hanya hak cipta dalam artian untuk merekayasa teknologi, sound system ya, terus menjadi sesuatu yang memang itu bermanfaat untuk publik, silakan. Oh namanya itu inovasi silakan. Tetapi apakah itu bermanfaat ya? Dari kacamata saya pernah anak muda, saya juga punya anak, punya cucu juga. Ya jujur aja, cucu saya juga nggak begitu tertarik gitu loh. Ya kalau sesuatu yang didengar dengan suasana yang serasi dengan nilai budaya kita kan lebih enak. Kita ini kan punya warisan ya, punya kekayaan hak intelektual yang sudah diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah itu yang kita harus kita lestarikan. Itu yang harus kita budayakan. Bukan terus karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ya, udah pokoknya kita istilahnya apapun jadi kita ngikut begitu ya. Yang sifatnya sporadis, hura-hura, tetapi tidak memberi makna yang positif. Ya apa gunanya? Hiburan pun yang memberi satu makna yang positif pada para pendengar atau yang menyajikan atau yang melihat kan gitu. Tapi hanya untuk menimbulkan gairah. Ya mohon maaf ya, yang menimbulkan satwat yang negatif. Akhirnya dengan gaya tarik, ya mohon maaf sekali lagi, ada yang sampai gaya-gaya seperti pornografi itu yang seharusnya ya memang tidak boleh. Ya, tapi kalau dari Komisi A sendiri apakah akan membuat aturan payung hukumnya begitu? Mengingat fungsi juga dari Komisi A juga salah satunya juga adalah terkait dengan aturan-aturan hukum itu sendiri. Perlu nggak sampai harus dibuat secara khusus? Aturan sudah ada. Di aturan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan keamanan ketertiban umum ya, itu sudah diatur memang. Salah satu yang tidak mengganggu aspek lingkungan umum, itu nggak boleh. Nah, termasuk yang berbau namanya asusila ya, yang mengganggu norma-norma kesusilaan. Itu juga punya kewenangan pemerintah sudah ada lah. Cuma dengan fatwa MUI ini, kami sudah melakukan satu kajian ya, sudah melibatkan beberapa teman-teman akademisi dan juga dari lintas agama ya, baik MUI ini sudah mulai kita minta masukan ya, tentunya apakah regulasi yang baru yang kita buat atau regulasi yang sudah ada kita perbaiki menyesuaikan dengan kondisi yang ada akhir-akhir ini. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak perlu regulasi baru, cukup regulasi yang sudah ada itu yang kita perbarui nanti. Tidak perlu ada bikin baru lagi berarti ya? Nggak perlu, ya kecuali nanti kalau dalam ketentuan perubahan itu muatan materi lebih dari 50% ya otomatis baru gitu loh. Karena tapi kalau muatan materi nggak sampai 50 ya tetap yang lama aja. Karena memang sebenarnya tidak ada hal yang baru, hanya lebih kepada ditekankan agar tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan masyarakat umum begitu ya. Kalau soal son apa segala macam itu kan terkait dengan perkembangan zaman juga ya. Tapi kalau nggak salah Pergub sendiri sedang digodok, betul tidak Pak? Sama mengkonfirmasi terkait dengan maksudnya benar-benar sedang digodok khusus untuk Sonhorak ini. Ya. Jadi Pergub gini, Pergub itu boleh aja ya. Landasannya Pergub itu kan ada landasan yang lebih tinggi ya. Atau dalam situasi yang memang dibutuhkan. Nah, bisa aja landasannya Pergub yang baru ini yang akan dibuat oleh gubernur itu berlandasan pada Perda 1 tahun 2019. Boleh aja. Itu kan secara umum. Lah Pergub yang lebih bicara lebih teknis. Lebih detailnya ya. Lebih teknis saja. Jadi tidak melarang tidak mengatur yang lebih rigid gitu. Tetapi hanya teknis saja nanti lebih teknis. Nah, kalau melihat Sonhorak ini sebenarnya
kewenangannya ada di aparat keamanan, yaitu Polri. Negara yang punya Untuk kewenangan. penertiban dan Iya. penindakannya ya. Iya. Kecuali itu dalam ruang lingkupnya pemerintah daerah, sesuai kewenangannya, baru kita turun. Lebih dari sektor Satpol PP. Itu pun kita harus koordinasi dengan aparat keamanan lain, khususnya dari Polri. Kalau kita melihat di Banyuwangi nih Pak, di tempatnya Bapak juga kan ada contoh sound horeg yang komunitas di Banyuwangi ini battle digelar di lapangan terbuka. Jadi dia tidak keliling. Dan itu benar-benar khusus ketika berada di satu lapangan, berarti kan soundnya pun juga tidak mengganggu orang-orang yang di sekitar. Memang dikhususkan untuk mereka yang ada di lapangan. Kalau itu berarti tidak ada masalah dan tidak melanggar apapun berarti ya Pak ya? Selama itu sifatnya hiburan untuk masyarakat yang tidak menimbulkan asusila atau pornografi, silakan. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting kan gini ya, satu sound system itu kan ada sistem yang harus jarak dengarnya, jarak jangkauannya misalnya kan ada toh. Tapi kan tidak harus dimaksimalkan, istilahnya horeg itu kan bahasa Jawanya kan horeg ini sudah dimaksimalkan kan gitu. Karena lebih desibel dari kemampuan pendengaran telinga juga apa ya. Sekarang? Apanya bahasanya apa itu hanya bahasanya untuk bahasa Surabaya ya jingkrak ya. Kan juga nggak bermanfaat juga toh. Sound system itu kan memberikan satu bagian daripada seni yang memang lebih disuarakan terbuka untuk publik dan bisa bermanfaat oleh penontonnya. Kan begitu. Bukan hanya menggairahkan, kalau menggairahkan macam-macam. Itu tadi bisa menimbulkan asusila, bisa menimbulkan hal yang negatif. Nah, kalau itu memang tidak mempunyai nilai-nilai negatif atau nilai asusila, silakan, saya kira masalah. Dan MUI juga saya kira nggak persoalan. Yang persoalan MUI ini kan di tempat publik mengganggu, terus di sekitarnya itu kan ada kelompok-kelompok masalah tertentu yang ya itu tadi menimbulkan gairah asusila yang berbau pornografi. Nah itu yang MUI larang. Ya, saya kira sekali lagi saya juga nggak nyalain MUI, itu sudah benar MUI. Itu ada pesan moral yang disampaikan MUI kepada publik. Ya artinya boleh dan tentunya dengan pagar batas-batas yang memang ada ya. Tapi kalau kita berbicara nih terkait dengan haki, tadi sempat disinggung juga kan Pak Freddy juga sudah menjelaskan nggak ada masalah kalau Kanwilkum Jatim ingin mengatakan untuk mendaftarkan haki. Tapi kalau menurut Pak Freddy, apakah perlu untuk didaftarkan sebagai istilahnya kekayaan budaya kita begitu sound horeg begitu? Apakah sampai dengan segitu perlunya kah? Apakah memang ini bagian dari kekayaan intelektual kita atau musik-musik lain lah sebenarnya yang masih juga perlu didaftarkan di haki atau gimana? Bisa jadi. Sound horeg ini kan bagian dari inovasi ya, kreativitas masalah tertentu yang akhirnya menimbulkan satu inovasi yang memberikan satu nilai atau apa. Sejauh memang itu untuk kepentingan mereka, ya saya kira nggak ada masalah. Negara pun juga menghormati. Nah tentunya di dalam memberikan haki ya kepada sang pencipta, ada pertimbangan yang lain. Jadi saya kira negara dalam ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum kan tidak sewenang-wenang hanya mendengar usulan, masih ada pertimbangan. Pemanfaatnya apa? Sejauh itu memang mempunyai nilai yang positif ya dalam membangun nilai budaya modern ya. Terus menimbulkan satu gairah positif untuk anak muda atau kelompok tertentu. Tidak ada masalah. Tetapi ini memberikan satu nilai yang provokatif. Yang berdampak pada nilai yang negatif. Yang mengganggu asusila, mengganggu ketentraman publik. Ya tentunya itu nggak lazim lah untuk diberikan ya. Saya pun juga paham lah bagaimana mengajukan persyaratan prosedur dalam masalah hak intelektual. Haki itu ada tata caranya. Jadi nggak hanya semua pokoknya ini diajukan, ini adalah kekayaan baru, inovasi baru begitu, maka ini diajukan sebagai hak kekayaan intelektual begitu ya. Saya kira gini Mbak, seperti halnya ada pertunjukan seni musik ya yang sifatnya kan kita tahu lah. Kan itu tergantung sekarang. Musik suara itu kan betul dinikmati. Siapa yang larang sekarang? Kan ada larang toh. Nah, cuma yang sound horeg yang saya tahu dan saya dengar sendiri loh, ya nggak benar lah. Bukan karena saya sudah umur ya, sudah tambah usia, bukan lah. Saya pernah muda.
Tapi polanya nggak begitu gitu loh. Saya dulu tidak sekeras itu juga ya. Iya, gitu loh. Intinya gitu. Seperti contohnya gini, budaya-budaya yang menimbulkan masal kayak reog, Ponorogo, terus termasuk tarian-tarian dari mana? Banyuwangi itu bagus tuh, ada tarian masal besar. Kan diiringi oleh penari dan juga gamelan, dibantu juga oleh sound system, tapi kan enak didengar, enak dilihat. Nah kalau gitu itu silakan, saya malah senang saya. Nah, tapi sifatnya horeknya apa ya bahasanya kan berlebihan jingkrak-jingkrak gitu ya. Mantati opo saya kan gitu aja. Pernah memanggil atau mendengarkan hearing juga dengan pengusaha horek nggak Pak? Oh belum ya? Belum, kami belum. Karena dengar-dengar kabar-kabarnya juga pengusaha merasa mengeluh nih, pengusaha sound horek ini merasa mengeluh usahanya mulai mengalami penurunan. Kalau menurut Pak Freddy, apakah memang itu karena pro kontra di lapangan atau memang sebenarnya keberadaan mereka ini sudah melewati batas ketertiban, batas norma-norma yang ada di masyarakat begitu? Jadi gini, pemerintah hadirnya dalam rangka untuk menertibkan. Negara hadir juga untuk dalam rangka menjaga ketentraman. Nah, negara pun juga tidak mematikan namanya kelompok usaha. Tapi kalau usaha itu menimbulkan dampak negatif pada publik, apa harus kita tinggal diam? Tentunya tidak. Apalagi jumlahnya juga banyak kan, sekitar 1.000 lebih begitu. Nah, saya kira itu kan hanya alasan sepihak aja. Kok saya gitu? Nah, kalau yang selama ini sebelum ada sound horek itu bisa berjalan dengan baik, kan sama aja. Mereka rata-rata kan juga pengusaha-pengusaha sound system yang sudah lama toh. Nah, cuma ada inovasi baru dengan teknologi baru, bahasa lebih horek, lebih lebih dasar lah gitu. Ya, biar lebih rame, biar lebih viral begitu ya Pak ya. Tapi kalau itu akhirnya memberikan nilai-nilai yang kurang positif, negatif katakan, ya saya kira negara kan sudah harus saatnya mendengar yang tidak suka toh. Nah, dari aspek positif negatif ya, termasuk pemerintah. Nah, intinya gitu. Jadi aspek pemanfaatnya, pemerintah tidak mematikan pelaku usaha apapun juga. Tetapi juga harus mengimbangi. Yang penting kalau usaha itu tidak mengganggu ketertiban ketentraman. Nah, sama halnya sekarang gini, Tribun ya, dia memberikan, contohnya ada orang berdagang liar. Lah, jangan cari usaha, cari makan. Tetapi kok mengganggu ketertiban, apa nggak boleh? Kan? Ada peringatan, tapi tidak boleh. Ya, peringatan tidak boleh, ya bertindakan. Nah, tindakan nanti terus diviralkan seolah-olah aparat yang tidak berbuat manusiawi. semena-mena begitu ya. Padahal awalnya ada sebab dan akibatnya iya, juga. Iya, itu loh. Saya kira pemerintah sudah bijak lah. Kecuali ada oknum memang bermain ya, silakanlah laporan kepada atasan Pak, monggo langsung. Pak, sambil dinikmatin minumnya karena kita berbicara tentang sound horek ini jangan sampai nanti kita jadi ikutan horek Pak. Jadi memang ada dua sisi di sini, ada pengusaha sound begitu, ada masyarakat yang mungkin ikut mendengarkan, ada masyarakat yang suka sebagai konsumennya gitu ya. Tetapi negara harus hadir. Cukup nggak dengan aturan-aturan, dengan kehadiran yang sejauh selama ini dilakukan atau perlu ada lagi nggak Pak kehadiran lain? Ya itu tadi, MUI ini kan sebenarnya kan hanya himbauan. Kan bahasa kan fatwa ini kan hanya mengikat bagi mereka yang taat pada fatwa MUI. Pada fatwa yang dari sisi agama ya. Nah, kan saya pun sebagai seorang muslim juga menghormati lah kepada MUI. Tetapi pertimbangan apa yang disampaikan MUI, negara kan tidak tutup mata. Keberadaan MUI ini juga salah satunya adalah bagian daripada kebijakan pemerintah. Ya, untuk membantu pemerintah mengambil suatu kebijakan dalam hal tertentu yang hubungan dengan masalah nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai etika beragama, nilai-nilai kita bermasyarakat. Kan intinya gitu. Makanya ya tidak pernah terjadi antara fatwa MUI bertentangan dengan regulasi pemerintah atau negara, nggak pernah. Karena tujuannya adalah untuk masyarakat banyak begitu ya? Iya, itu sudah dipertimbangkan masa-masa. Meskipun sempat Wagub mengatakan bahwa warga berhak mendapatkan hiburan, tetapi kan mendapatkan hiburan yang seperti apa begitu ya Pak ya? Iya betul, kan hiburan yang positif, yang nikmat, yang dinikmati, kan enggak apa-apa ya, misalnya dangdutan.
Kan dangdut itu hampir sama tuh. Nah, tetapi yang jangan menimbulkan aspek-aspek yang berbau Perlu sampai asusila. dilarang nggak sih Pak? Atau hanya sekedar aturan-aturan yang memberikan batasan, oh boleh dengan memperhatikan norma kesusilaan. Itu kan tidak, maksudnya tidak ada kata-kata tegas dilarang begitu. Apa perlu dibuat sampai dengan larangan seperti itu Pak? Karena kalau ada larangan berarti Iya. akan ada memunculkan sanksi ketika nanti dilanggar. Ya, makanya ini kan dilihat dari segi aspek positif negatifnya ya, dan aspek pemanfaatnya. Nah, itu sampai sejauh mana. Nah, kalau pemerintah membuat regulasi juga nggak terlalu rigid, ya. MUI pun membuat fatwa juga nggak terlalu rigid. Akan sudah dipertimbangkan masak-masak. Nah, kalau itu dalam konteks hiburan, yang saya tadi sebut di awal, tidak mengganggu dalam kapasitas kepentingan publik, kenapa tidak? Misalkan, sound horeg ini cocok di sungai, mohon maaf, di pinggir laut misalkan, pinggir pantai, ya toh, dengan suara ombak yang benar harus keras itu, silakan. Misalkan di pesisir pegunungan, jauh dari pemukiman, silakan. Yang penting tidak menimbulkan nilai asusila. Nah, sejauh itu memang bermanfaat dari sisi seni dan budaya, silakan. Tetapi yang bertentangan dengan nilai sosial atau asusila ya jangan. Nah, pemerintah pun sama, sudah diatur itu. Semua kegiatan ya toh silakan mau yang penting tidak bertentangan dengan nilai-nilai asusila, ketertiban dan keamanan. Intinya itu aja. Tidak ada masalah. Mungkin nggak sih Pak? Karena kan sebenarnya sound horeg ini bukan yang sekali tadi ketika tadi kita bahas bukan yang sekali dua kali gitu ya. Sebenarnya mereka sudah melakukannya cukup lama. Apakah mereka tidak sadar bahwa keberadaan mereka ini mengganggu begitu Pak? Sebenarnya itu sudah saya pernah dengar ya. Kemudian juga pernah terjadi di dapil saya dulu. Itu dari tingkat level bawah ya, kecamatan, polsek sudah menyampaikan. Menyampaikan dan juga sudah ada saran dan mengingatkan kepada pelaku usaha di dalam membackup event-event yang di backup oleh sound horeg itu sudah sampaikan. Nah, boleh ngadakan, tetapi yang jangan menimbulkan itu tadi suara yang menimbulkan bising, bising, terus membuat membangun nilai asusila, terus apalagi nanti dengan mohon maaf ya harus nanti minum-minuman keras, ya, kan ya pantas. Makanya perlu ditertibkan. Jadi regulasi hadir itu dalam rangka untuk menertibkan, bukan melarang. Nah, kecuali kalau mereka sudah bertentangan dengan aturan-aturan regulasi, termasuk baru ya. Masalah nilai sosial atau asusila atau hal yang negatif, ya baru pemerintah ambil tindakan. Karena apa? Semua kegiatan, satu contoh gini, nggak usah jauh-jauh. Ada orang hajatan pernikahan. Nah, jati diri kan tidak boleh menggunakan fasilitas umum. Ya. Tapi dia memaksa. Nah, sebenarnya repot toh. Nah, akhirnya diberikan namanya diskresi, tidak menutup jalan secara penuh. Nah, termasuk hiburannya apa? Kan sebenarnya dicatat. Di dalam kita mengajukan perizinan ke kepolisian atau polsek setempat atau polres, kan sudah sebutkan semua. Kalau mereka melanggar apa yang sudah saya sampaikan, ya otomatis ada tindakan. Sama dengan sound horeg kan gitu. Sejauh itu tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman, monggo. Kalau misalnya ada pengusaha atau pelaku kegiatan dari sound horeg ini, kayak misalnya ada contoh di Malang, ada desa yang mengabaikan fatwa haram dari sound horeg ini. Kemudian warganya diberikan surat edaran untuk mengungsi ketika kegiatan sound horeg ini dilakukan. Kalau yang seperti itu gimana Pak? Jadi bukan sound horegnya yang menyesuaikan, tapi warganya yang disuruh ngungsi dulu Pak. Pindah ketika kegiatan dilakukan. Itu saya nggak setuju saya. Karena itu terlalu otoriter, ya, terlalu memaksa kehendak. Cara-cara gitu saya nggak suka. Justru kita punya event-event kan harus memperhatikan aspek lingkungan setempat. Makanya cara gitu terlalu otoriter, itu terlalu apa ya. Kita nggak boleh lah. Kita hidup ini kan istilahnya kan gotong royong. Harus menghormati satu yang lain. Nah, satu ketika kalau memang ada gawe, di saat itu misalkan ada warga yang sakit atau apa, itu kan juga menjadi pertimbangan. Namanya hiburan untuk massal, ya, itu kan tidak
berada di kawasan lingkungan. Satu contoh gini, karnaval sudah ya dalam rangka memperingati hari jadi Kota Surabaya atau hari kemerdekaan ya kan sudah diatur toh. Nah, saya selama ngikuti kan tidak ada suasana yang hura-hura, nggak ada lomba yang sifatnya memberikan nilai edukasi, memberikan satu spirit, memberikan satu prestasi kan gitu, lomba-lomba yang umum lah kan intinya gitu. Sama halnya karnaval, misalkan karnaval bunga misalkan kan itu kan tidak jalan tempat umum kecuali dijalan oleh masyarakat setempat loh ya. Tapi beliau kan enggak gitu. Karena lokasinya sudah ngambilan di jalan umumnya ya. Intinya semua kegiatan itu harus didengarkan aspek publik juga. Intinya gitu, tidak harus semenang-menang dipaksa, nggak boleh. Gitu. Sama berarti seperti kalau kita sedang mendirikan bangunan minta izin dulu sama tetangga kanan kiri gitu ya. Berarti kalau kita juga mau menyelenggarakan acara menggunakan sonora kita harus tahu dulu. Bahasanya kulo nuwun. Kalau masalahnya kan kulo nuwun lah gitu. Dan kulo nuwunnya biasanya juga harus ke aparat terkait ya dengan izin keramaian dan itu dihimbau juga. Tapi sekali lagi kalau dari Dewan gimana Pak? Mungkin kalau dari dapilnya Pak Freddy dari Bojonegoro Tuban ada ini nggak ada aspirasi yang masuk nggak dari masyarakat di sana terkait dengan sound horeg ini? Jadi gini, memang di sana kan punya karakter lokal ya, budaya lokal campur sari, ada lagi apa namanya? Ada juga ya. Kegiatan yang apa saya lupa saya ya ada Tayupan ya, kayak Tayub kan kita tahu toh. Budaya Tayub itu kan semacam budaya tradisional dari Bojonegoro. Nah dulu kan masih ada identik dengan minuman keras, kalau sekarang sudah mulai dihindari gitu loh. Bahasa minuman keras kan nggak boleh, boleh dihindari, diganti dengan misalkan minuman yang tidak beralkohol atau apa. Nah terus mohon maaf, nari pakai tarian selendang ini juga harus dibatasi toh. Kalau memberikan satu tip, ya pantas lah tip di tangan, tidak taruh tempat yang lain yang terlarang, kan gitu. Itu mulai ditata sekarang. Itu dulu. Ya. Jadi budaya-budaya yang sudah ada sejak dulu itu mulai ditata. Tidak dihilangkan sama sekali, tapi ditata. Nah, yang penting tidak menimbulkan nilai-nilai asusila. Poin utamanya berarti tidak menimbulkan atau melanggar poin asusila, norma-norma yang sosial, ketentraman, mengganggu masyarakat begitu ya. Itu yang paling penting. Jadi mau sound apapun sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sudah jauh-jauh. Sekarang DPR menyelenggarakan wayangan hari jadi pemerintah provinsi di depan gedung DPR, ya toh. Lah namanya wayangan ya suaranya keras toh. Kan keras juga. Nah, di saat ada kegiatan di Masjid Kemayoran depannya itu, ya kita nunggu sampai kegiatan tempat ibadah selesai baru kita adakan. Intinya saling menjaga, saling menghormati. Tak apa-apa, kan hiburan juga, tapi kan menarik toh. Ada seni budayanya, ada penampilan, ada tarinya, ada apa istilahnya cerita yang berbau nilai edukatif, nilai-nilai pewayangan toh yang membuat satu nilai budaya, nggak apa-apa itu yang gitu. Ya nggak boleh itu tadi yang menimbulkan gairah yang berdampak pada nilai-nilai negatif itu. Kita nggak ngelarang, pemerintah nggak ngelarang. Ada pesan nggak Pak buat pengusaha yang masih belum bisa move on karena merasa diharamkan, terus kemudian mulai dibuat aturan, padahal selama ini juga nggak ada masalah dan tidak diperdebatkan begitu, ada pesannya nggak Pak? Saya kira mereka harus menghormati lah aturan atau regulasi yang ada. Ya. Selama dia berusaha dalam kaitannya untuk memfasilitasi kegiatan kesenian ya, monggo saja, nggak apa-apa. Kan tidak harus dihoreg, istilahnya nggak harus dipaksakan gitu. Negara ini diatur, negara ini punya aturan, negara ini punya masyarakat. Kalau sampai ada yang bilang udah nggak apa-apa, saya tetap mau pakai horeg, kalau misalnya nanti ada yang rusak saya yang ganti, begitu gimana Pak? Karena ada pengusaha juga yang macam itu Pak. Otomatis kan aparat nggak diam toh. Sebelum kejadian harus aparat yang akan bertindak. Ada antisipasi ya. Berarti tidak bisa semena-mena juga ya? Nggak bisa, ada hak preventif, referensi kan gitu. Istilahnya kan setiap orang menyelenggarakan event yang menimbulkan massa banyak, kan ada aturan kan gitu tuh. Kalau kamu bertentangan dengan aturan atau kesempatan yang ada, ya tak bubarno kan gitu. Intinya pemerintah nggak melarang apapun pagelaran seni ya tuh yang berkaitan dengan masalah budaya
dengan kearifan lokal, silakan. Yang Monggo. tidak boleh itu yang itu tadi yang melanggar aturan ketentraman, ketertiban. ketertiban, nilai-nilai susila, nilai asusila yang tidak pantas, Memaksakan kehendak di kehendak tempat itu itu tidak begitu boleh. ya. Intinya gitu. Intinya ya kita lebih penting publik daripada kelompok pengusaha tertentu. Intinya gitu. Kalau mereka masih bandel ya ada konsekuensi hukum toh, pasti ada sanksi. Kan intinya gitu tuh. Karena sebenarnya mereka juga bisa berempati ketika mereka tidak sedang menjalankan usaha sound horeg-nya. Bagaimana kalau seandainya mereka jadi masyarakat yang diganggu oleh sound horeg begitu ya? Mereka bisa berempati juga untuk, oh ternyata nggak enak juga nih kalau didengarkan sound Ya horeg kalau secara... mereka sadar. Kalau nggak sadar ya Kalau langgar nggak gitu. sadar jadi susah. Iya. Nah, Makanya gini loh, intinya kita hidup bermasyarakat ya. Jangan memaksa kehendak. Aspek lingkungan ini kan sangat peka ya, sangat penting ya kita harus pertimbangkan. Sama halnya saya sudah. Saya kan tidak boleh, Pak Freddy sudah mentang-mentang ini. Bahasa mentang-mentang kan tidak boleh memaksa. Tetapi saya berpendapat, menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kan boleh. Negara juga mengatur kok, tidak apa-apa. Nah, intinya selama gitu, ada Pak. koridor batasan yang tetap Sama halnya kita... sekarang ini, banyak ngadakan podcast sekarang ya. Kan sama, ini kan kita saling sharing untuk sampaikan. Saya sebagai pejabat publik yang salah satu juga menentukan masalah regulasi juga tidak harus kaku gitu aja, enggak tuh. Selalu kita dengar tuh, kalau ada sesuatu yang enggak lazim ya kita lazimkan, sesuatu yang enggak benar ya kita cari pembenarnya bagaimana. Semua harus ada payung hukum yang ada. Yang jelas bukan yang salah kemudian dibenarkan begitu ya Pak ya. Itu. Berarti kesimpulannya kalau dari Dewan artinya aturan yang ada nanti akan dikaji, disesuaikan lagi, tidak membuat aturan baru yang khusus benar-benar menjudulkan keberadaan dari sound horeg ini ya. Betul. Jadi aturan itu, regulasi kan nggak kaku, kan mengikuti perkembangan dan situasi kondisi yang ada di masyarakat. Nah, kalau memang ini perlu, kalau menurut saya memang perlu untuk diperbaiki, penyempurnaan lah. Nah, kalau memang dalam konteks nanti muatan materi lebih dari 5%, berarti regulasi baru. Tetapi kalau nggak sampai ya sudah, regulasi lama hanya perubahan aja. Gitu. Oke, baik. Makanya untuk gubernur membuat regulasi nggak apa-apa. Memang gubernur sebagai penguasa daerah Punya dia harus kewenangan punya untuk sikap itu yang ya. lebih cepat, lebih baik intinya gitu. Untuk menertibkan ya yang semacam tadi sound horeg itu. Jadi sekali lagi saya dalam hal ini sangat menghormati apa yang menjadi fatwa MUI ya, bukan karena apa-apa. Teman-teman MUI ini sudah mempertimbangkan masa-masa, tidak hanya sekedar nggak suka terus membuat satu fatwa, bukan. Semua Sudah ada dibilang haram kajian. begitu, enggak ya? Dia juga ada namanya bagian hukum, ya toh. Ada yang Ada hubungan dengan mengkaji masalah juga. sosial. Ada ya otomatis dari aspek keagamaan aja lebih pakarnya lah kan gitu. Nah, semuanya itu akhirnya menjadi satu putusan, terbitlah namanya fatwa MUI. Jadi bukan melarang orang berinovasi, tidak. Tetapi yang bermanfaat itu yang mempunyai nilai-nilai positif dan juga memberikan dampak edukatif untuk masyarakat, khususnya generasi muda ya. Itu yang paling Mbak penting. Agnes. Terima kasih banyak Pak Freddy untuk Sama-sama, share-nya Agnes. kali ini Ya. dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa mencerahkan juga kepada masyarakat dan pastinya ditunggu Insya terus Allah. suara-suara lantangnya Pak Freddy Insya untuk Allah. menyalurkan aspirasi. Sehat selalu ya Pak Freddy. Amin, amin. Dan Terima kasih. Gubernur Jawa Timur terima Ya. kasih untuk kebersamaannya di podcast channel kali ini. Jangan kemana-mana karena pasti ada banyak diskusi-diskusi lainnya yang seru-seru di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Agnes pamit, sampai jumpa. Iya.